Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tidak lupa kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, karunia dan pertolongannya untuk kita semua. Serta sholawat serta salam senantiasa kami haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Dan terima kasih kepada Bu Emi Erawati selaku dosen pembimbing kami, Pak Agung dan Pak Haryanto selaku konsultan 1 dan 2 pada tugas prarancangan pabrik kali ini. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Krisa Priyadwi Prakarsa, NIM D500 181 134, dan dua rekan saya yaitu saya Fandi Yulita Eka Priyatna, NIM D500 181 193. Saya Oksati Prabowo, NIM D500 181 192. Baik, kami di sini akan memaparkan materi tentang tugas prarancangan pabrik kami, yaitu prarancangan pabrik metil pentanoat dari asam pentanoat dan metanol dengan kapasitas sebesar 9.000 ton per tahun. Berikut ada daftar isi dari PPT kami. Dan berikutnya, alasan kami memilih pabrik metil pentanoat karena dari data BPS yang kami dapat, bahwa metil pentanoat sendiri kebutuhannya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Walaupun pada tahun 2014 sempat mengalami penurunan sampai pada titik 3.941 ton per tahun. Tetapi terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2018 yaitu pada titik 6.484 ton per tahun. Dan di samping ada grafik data kebutuhan metil pentanoat di Indonesia. Dan metil pentanoat sendiri merupakan turunan dari ester yang memiliki karakteristik wangi yang khas dan rumus molekul yaitu C6H12O2. Dengan kegunaannya sendiri, yang pertama sebagai bahan baku dasar pabrik flavor and fragrance, bahan baku kosmetik, bahan baku laundry deterjen, dan bahan baku parfum. Untuk pabriknya sendiri, dari data yang kami dapat dari logchem.com, yang pertama Hangzhou Dayamchem sebesar 1.200 ton per tahun, Haihang Industri 12.000 ton per tahun, Jilin Teli 360 ton per tahun, Changsa Eschem sebesar 1.200 ton per tahun. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pabrik akan didirikan pada tahun 2021 dengan kapasitas sebesar 9.000 ton per tahun. Untuk lokasinya sendiri, kami memilih di Bontang, Kalimantan Timur, dengan pertimbangan yang pertama ketersediaan bahan baku, di mana metanolnya sendiri kami memperoleh dari KMI dengan kapasitas pabrik sebesar 660.000 ton per tahun. Dan untuk asam pentanoatnya sendiri, kami mendapatkan impor dari Crofel Biotech dari Cina sebesar 12.000 ton per tahun. Dan untuk ketersediaan utilitasnya sendiri, kami memasok air demineralisasi dari perusahaan KDM, yaitu Kaltim Daya Mandiri yang juga ada di Bontang, Kalimantan Timur. Dan untuk pemasarannya sendiri, produk metil pentanoat ini merupakan bahan baku untuk pabrik pembuatan seperti parfum, yang tadi parfum, baru bahan baku pembuatan kosmetik, pembuatan bahan perasa yang ada di Indonesia. Dan untuk sarana transportasi sendiri di Bontang sangat mencukupi, yaitu dari baik darat maupun laut. Dan untuk tenaga kerjanya di Indonesia sendiri tenaga kerja sangatlah banyak, dan juga di Bontang untuk tenaga kerja yang mulai dari SMA atau SMK sendiri sudah memiliki kapasitas yang baik untuk di perusahaan industri yang besar. Dan untuk prosesnya sendiri, yaitu proses yang digunakan yaitu esterifikasi dengan reaksi C5H10O2 asam pentanoat dengan metanol CH3OH yang akan direaksikan di reaktor tangki alir berpengaduk dengan bantuan katalis Amberlis 15 menghasilkan C6H12O2 dan H2O, yaitu metil pentanoat dan air. Untuk reaksinya sendiri tadi bereaksi di dalam reaktor alir tangki berpengaduk dengan menggunakan katalis padat berupa Amberlis 15 dengan perbandingan mol reaktan metanol dengan asam pentanoat masuk reaktor sebesar 10:1 selama 360 menit. Untuk kondisi operasinya sendiri sebesar suhunya 60,15 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm dan fasenya cair. Sekian dari saya, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Vanda.
Di sini saya akan menjelaskan terkait diagram alih proses pembuatan metil pentanoat, di mana yang pertama yaitu bahan baku berupa metanol dan asam pentanoat akan direaksikan di dalam reaktor. Reaktor yang digunakan adalah reaktor alir tangki berpengaduk dengan kondisi operasi suhu sebesar 60,15 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer, di mana reaksi di dalam reaktor nantinya akan dibantu menggunakan katalis padatan yaitu katalis Amberlis 15. Untuk keluaran hasil reaktor nantinya akan dialirkan menuju ke dalam sentrifuge untuk dipisahkan antara filtrat dan cake. Cake yang dihasilkan yaitu berupa Amberlis 15 dan air yang akan direcycle kembali menuju ke dalam reaktor. Sedangkan untuk filtrat yang dihasilkan nantinya akan dipisahkan menggunakan dekanter untuk dipisahkan antara fase ringan dan fase berat. Fase ringan yang dihasilkan yaitu berupa metanol, air, dan metil pentanoat yang nantinya akan dipisahkan kembali menggunakan menara destilasi. Hasil atas menara destilasi yaitu berupa metanol, air, dan metil pentanoat yang nantinya akan direcycle kembali menuju ke dalam reaktor. Sedangkan untuk hasil bawah dari menara destilasi yaitu berupa metanol dan air. Untuk fase berat yang dihasilkan dari proses pemisahan di dalam dekanter, nantinya akan dipisahkan menggunakan menara stripper. Hasil atas menara stripper yaitu berupa produk metil pentanoat dengan impuritas berupa air dan asam pentanoat yang nantinya akan dialirkan menuju tangki penyimpanan produk. Sedangkan untuk hasil bawah menara stripper yaitu berupa asam pentanoat dan metil pentanoat yang nantinya akan direcycle kembali ke dalam reaktor. Lalu yang selanjutnya yaitu ada spesifikasi bahan baku produksi. Yang pertama bahan baku yang digunakan adalah asam pentanoat dengan rumus molekul C5H10O2 fase cair dengan kemurnian 99,5% asam pentanoat dan impuritas air sebesar 0,5%. Memiliki berat molekul yaitu sebesar 102,133 gram per mol. Lalu bahan baku yang kedua yaitu ada metanol dengan rumus molekul CH3OH fase cair dengan kemurnian metanol sebesar 99% dan impuritas air sebesar 1%, memiliki berat molekul 32,04 gram per mol. Lalu selanjutnya ada spesifikasi bahan baku pendukung yaitu berupa katalis Amberlis 15 dengan rumus molekul C18H18O3S fase padat bentuk granul dan memiliki ukuran pori-pori sebesar 300 angstrom dan memiliki diameter antara 0,6 sampai 0,85 mm. Lalu selanjutnya ada spesifikasi produk. Produk yang dihasilkan yaitu adalah metil pentanoat dengan rumus molekul C6H12O2 fase cair dan memiliki kemurnian 99% metil pentanoat dengan impuritas sebesar 1% berupa air dan asam pentanoat. Memiliki berat molekul sebesar 116,16 gram per mol. Lalu ada produk samping yaitu berupa air atau H2O fase cair dengan kemurnian 100% H2O dengan berat molekul 18 gram per mol. Lalu ada unit pendukung proses atau utilitas yaitu yang pertama ada unit pengolahan dan penyediaan air, yang kedua ada unit pengadaan steam, lalu ada unit penyedia udara tekan, lalu ada unit pengadaan listrik, dan yang terakhir ada unit pengadaan bahan bakar. Kebutuhan air yang dibutuhkan yaitu sebesar 62.608,367 kg per jam, ditambah dengan air make up yang dibutuhkan yaitu sebesar 9.294,368 kg per jam, dan steam yang digunakan yaitu sebesar 2.040,87 kg per jam. Udara tekanan digunakan yaitu sebesar 50,4 meter kubik per jam, dan listrik yang digunakan yaitu sebesar 1.800 kW per jam, serta bahan bakar yang digunakan untuk bahan bakar boiler yaitu sebesar 2.222,54 kg per jam, dan ada bahan bakar untuk generator yaitu sebesar 103,331 liter per tahun. Selanjutnya ada diagram alir utilitas. Dari bak utilitas, air dialirkan menuju ke tangki deklorinasi yang berfungsi untuk menghilangkan klorin dan bau dari proses deklorinasi. Kemudian air dialirkan menuju ke tangki air minum untuk menampung air sanitasi dan air kebutuhan lainnya. Dari bak utilitas, air juga dialirkan menuju ke cooling tower yang berfungsi untuk memulihkan suhu air pendingin alat-alat proses. Dari bak utilitas, air juga dialirkan menuju ke cation exchanger yang berfungsi untuk menghilangkan ion positif pada air yang masih terbawa dari bak utilitas. Dari cation exchanger ini dialirkan menuju ke anion exchanger yang berfungsi untuk menghilangkan mineral
yang terkandung dalam air dengan mengikat ion positif pada air. Selanjutnya, air dialirkan menuju ke deaerator yang berfungsi untuk melepaskan gas terlarut dalam air, yaitu berupa O2, CO, CO2, dan lain-lain. Dari deaerator, air dialirkan menuju ke boiler yang akan membangkitkan steam untuk kebutuhan pabrik. Selanjutnya ada limbah yang dihasilkan. Limbah yang dihasilkan oleh pabrik metil pentanoat ini ada dua. Yang pertama adalah limbah cair. Limbah cair terdiri dari air buangan sanitasi, air sisa regenerasi yang mengandung NaOH dan H2SO4, air berminyak yang berasal dari buangan pelumas pada pompa, kompresor, dan alat-alat lain, serta hasil bawah menara distilasi berupa metanol dan air. Yang kedua ada limbah gas. Limbah gas yang berasal dari alat-alat produksi berupa karbon dioksida dibuang ke udara melalui stak yang mempunyai tinggi minimal 1 kali tinggi bangunan. Selanjutnya ada evaluasi ekonomi. Evaluasi ekonomi yang pertama berupa fixed capital investment sebesar 25 juta sekian dolar, setara dengan 363 miliar sekian rupiah. Yang kedua ada working capital investment sebesar 103 juta sekian dolar, setara dengan 1,465 triliun. Yang ketiga ada manufacturing cost sebesar 44 juta sekian dolar, setara dengan 634 miliar sekian rupiah. Keempat ada general expenses sebesar 10 juta sekian dolar, setara dengan 147 miliar sekian rupiah. Yang kelima ada profit before tax atau keuntungan sebelum pajak sebesar 8 juta sekian dolar, setara dengan 113 miliar sekian rupiah. Selanjutnya ada profit after tax atau keuntungan setelah pajak sebesar 6 juta sekian dolar, setara dengan 91 miliar sekian rupiah. Dari data evaluasi ekonomi ini dapat digunakan untuk menganalisa aspek ekonomi, analisis kelayakan, yaitu yang pertama ROI sebelum pajak sebesar 31%, ROI setelah pajak sebesar 25%, POT sebelum pajak sebesar 2,42 tahun, POT setelah pajak sebesar 2,85 tahun, BEP sebesar 49%, SDP 28%, DCF sebesar 11%. Dari data di atas dapat digunakan untuk membuat grafik seperti berikut. Untuk SDP ditunjukkan pada garis berwarna merah muda sebesar 28%. Untuk BEP ditunjukkan pada garis berwarna biru sebesar 49%. Untuk kesimpulannya, berdasarkan data analisis ekonomi tersebut, maka pabrik metil pentanoat ini layak untuk dikaji lebih lanjut. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.